tutor biar kita itu berusaha buat belajar. Aku juga pengen pintar, tapi belajar 1 jam capek. Ini jujur yo, aku itu bukan tipe orang yang sekali denger no itu langsung bisa, sekali baca itu langsung bisa gitu, enggak. Aku tuh baca PPT itu berkali-kali guys, sampai aku beneran hafal, dan itu pun kadang-kadang juga masih lupa. Tapi kalau menurutku yo, nggak apa-apa, terima kasih kak, nggak apa-apa lupa. Yang penting belajar lagi, yang penting sudah pernah baca, minimal sudah pernah baca. Dan lupa lagi ya wes gak apa-apa, namanya belajar dan kita sama-sama gak ngerti apa-apa. Jadi kalau misalnya lupa, gak bisa, atau kadang kita ngerasa ya setelah pari belajar tapi tetap remedi ya wes, pokoknya kita harus belajar gitu loh. Apa yang kamu sukai dari diri kamu sekarang? Kalau aku tuh lebih gak ngurusi perkataan orang. Kayak kemarin ya sing aku bilang ke kalian ya, apa ya, kenapa kok kita harus mikirin perkataan orang? Itu dulu aku mikir pol sih, kayak misalnya aduh wong iki apa yo, aduh aku kayak gini, orang-orang ngerasanya aku apa enggak gitu. Misalnya aku jawab pertanyaan, aku bakal dirasani apa enggak yo. Ternyata aku gak penting belas guys, karena aku sudah ngoceh 1000 kali tentang iki, hal iku gak penting. Karena yang penting itu hidup kalian sendiri, bukan hidup orang lain. Jadi gak usah dipikirin ya. Kamu tipe orang yang suka ngeluh gak? Ngeluh yang kayak duh capek dino iki. Kamu kalau ada masalah gitu curhat ke orang, apa kamu pendem sendiri? Ya aku orangnya suka mengeluh guys. Apalagi ngelihat kelakuan kalian yang gak jelas iki. Kayak misalnya yo, episode 1 itu aku yo ngeluh loh, delok 625 digit itu aku langsung nasku ngeluh. Episode kedua disuruh ngafal kartu, nasku yo ngeluh. Aku yo mengeluh. Ke sebelahku aku mengeluh. Mari gitu episode ketiga aku yang mengeluh. Dan episode kelima aku yang mengeluh sisanya. Padahal aku bangkit dari kubur, tapi aku tetap mengeluh karena aku disuruh kerja tugas gitu. Tapi meskipun aku mengeluh tetap tak kerja no kayak raimu. Maka ada perbedaan antara sistem belajar di Finlandia dengan di Indonesia gitu. Terus mahasiswa Finlandia itu kayak apa dibanding dengan mahasiswa Indonesia gitu. Jawabannya itu, kalau di Finlandia itu guys, ada beberapa kelas yang wajib untuk datang gitu. Kalau di aku di FK UNER itu semuanya ya wajib kita datang lah ya, karena kita juga menghargai dosennya. Tapi kalau di Indonesia di Finlandia itu mereka ada kelas yang wajib didatangi dan ada kelas yang nggak wajib didatangi gitu. Tapi lebih baik kalau kalian mau datang gitu. Dan menurutku itu membuat orang-orang itu, teman-temanku di Finlandia itu mereka jadi nggak datang kelas yang nggak wajib itu gitu loh. Jadi mereka santai sih di situ. Well sinawo ya, kadang kita butuh refreshingnya. Karena aku tadi udah belajar sih sajangi, udah kerja tugasnya. Kamu pernah remedi gak? Di kuliah pun aku juga pernah remedi guys, 2 kali atau 3 kali gitu. Waktu di Finland pas kelas gak wajib datang, kamu pilih datang atau gak datang juga. Di Finland itu, aku itu ikutnya research exchange. Jadi aku full dari pagi sampai sore itu di lab, bukan di kelas. Tapi jadi kita punya buddy gitu loh, buddy temen yang nemeni kita. Nah itu dia melok pelajaran, tapi aku di lab, jadi kita kepisah gitu loh. Maxwell tim nugas siang atau nugas malam, mending tidak usah dikerjakan. Tapi bohong ya, nugas kalau niat, mending kalau nugas itu kita lagi refresh, lagi semangat belajar. Definisi sukses menurutmu Well? Kalau menurutku definisi sukses itu tidak harus kamu punya apa yang kamu punya harta berlimpah-limpah, enggak sih. Karena menurutku ya, kalau sukses menurutku ya kita bisa jadi apa yang mau kita inginkan gitu loh. Misalnya aku mau jadi dokter, kalau aku udah lulus jadi dokter ya itu sudah sukses menurutku gitu loh guys. Jadi aku itu di FK UNER itu memang kita disuruh sempro semester 4 guys. Terus semhasnya boleh 5, 6, 7, pokoknya itu sudah ke-publish. Dan waktu itu aku sempro semester 4, terus sembahku aku pilih semester 5 supaya aku punya banyak waktu buat kerja publishnya, karena publish itu lama dan kita butuh niat gitu loh. Jadi aku lebih milih mengerjakan sesuatu itu cepat supaya kalau ada terjadi sesuatu aku santai gitu loh. Tips cek gak males revisian Well. Semua itu harus dikerjakan. Pada akhirnya mau sekarang apa enggak ya tetap harus mau kerjaan. Jadi mending kerjaan saiki. Aduh, prinsip hidup apa yang kamu pegang sampai sekarang? Kalau menurutku yang pertama, kalau ada kesempatan datang ke kalian itu langsung ambil aja guys. Aku lihat ya di Twitter, di TikTok banyak yang baru sekarang nge-spill, oh ternyata aku pernah ditawari COC gitu. Kalau menurutku itu salah satu kesempatan sih. Kesempatan tuh harus kalian ambil. Kenapa? Karena kesempatan tuh gak datang 2 kali. Dan kesempatan itu gak datang pada semua orang. Kayak misalnya kalian ditawari COC, gak semua orang ditawari COC. Jadi menurutku kesempatan tuh udah jadi privilege dan itu harus kalian segera ambil. Jangan mikir 2 kali, jangan mikir 3 kali, harus langsung kalian ambil. Karena itu penting juga. Karena itu apa ya? Bisa jadi jalan buat kalian mengembangkan diri. Jangan takut, aduh aku mau direk, misalnya aku melok lomba iki
aku kalah. Kalau kalian takut kalah ya kalian nggak akan bisa menang. Kalau kalian takut kalah ya kalian nggak akan mau ikut lomba gitu, ya kalian nggak akan menang gitu loh. Well, pilih uang atau passion? Menurutku passion ya. Karena kalau misalnya meskipun kita banyak uangnya, kerjaannya kita banyak uangnya, tapi kita gak suka kerja itu, kita jadi nggak suka yang jalanin. Jadi batin kita itu jadi tertekan. Aku satu kalimat sing bisa bikin aku buat nggak nyerah sama hidup. Kalau kalian lihat ya di episode 1 COC itu, aku tuh nyoba itu 10 kali sampai 15 kali gitu guys. Tapi aku ya kepikiran sih, aku mau nyerah apa aku tak nyerah sih ya toh. Terus aku nanti di ronde kedua itu aku berusaha. Tapi akhirnya tak coba terus sampai entek. Dan akhirnya bisa kan berhasil. Jadi kalau misalnya bayang ya, misalnya aku ternyata di percobaanku ke-14 ternyata jawabannya salah, terus aku nyerah. Ternyata harusnya ke-15 tuh bener. Kan aku bisa kalah gitu loh. Aku kalah di babak pertama nanti. Well, pernah gak malas belajar? Caranya gimana biar gak malas? Ya, kalau aku sendiri, aku ngerasa aku punya tanggung jawab buat belajar. Meskipun kadang pasti burn out. Semua orang pernah burn out. Tapi aku ngerasa aku punya tanggung jawab buat belajar karena UKT-nya mahal. Terus dari sekolah, biaya pendidikan tuh mahal. Terus aku juga punya tanggung jawab gitu loh. Hal terberat apa yang kamu lalui saat memprogres diri kamu untuk jadi seorang dokter? Kadang itu capek belajar terus, tapi ya tak coba lagi ya akhirnya bisa-bisa aja. Kak, arti masa depan buat Kak Maxwell. Masa depan adalah masa yang akan datang, itu menurutku. Pernah ketemu jenazah asli waktu praktek, waktu belajar anatomi pernah. Nah iya, seberapa takut waktu itu pertama kali praktikum anatomi, tanganku gemeteran kabeh. Ada cerita atau hal mistis? Enggak ya. Well, tadi kontenmu pas di AMSI Taiwan lewat di FYP ku. Terus di situ kamu nangis di panti jompo. Boleh ceritain nggak suasana di sana yang membuat kamu bikin nangis? Jadi ceritanya tuh gini. Aku itu di AMSI itu di Taiwan itu ada ikut conference. Dan conference-nya itu bukan cuma lomba, bukan tentang akademik tok, tapi kita juga ada kegiatan sosial. Kita pergi ke panti jompo, guys. Nah, terus di panti jompo itu di satu ruangan ya, ada LO ku, jadi kita punya LO masing-masing. Setiap tim punya 2 LO dan ada salah satu LO ku dan ada satu temen LO ku. Jadi aku sama 2 orang Taiwan, asli Taiwan. Denger no baik-baik ya, ojo kakek nanya. Terus si orang yang bukan LO ku, orang Taiwan yang bukan LO ku ini, dia itu cerita-cerita sama orang tua ini, mak aku juga nangis. Terus aku nanya, Dek iki ngomong apa? Kalau Mandarin sedikit-sedikit aku bisa, tapi kalau bahasa daerah aku ya nggak pernah dengar kan. Terus LO ku jawab, nggak tahu, aku juga nggak tahu. Tapi dia nangis. Lama-lama aku juga ikut nangis. Padahal kita berdua nggak ngerti mereka itu ngomong apa, tapi kita nangis bersama gitu. Tapi kasihan doh orang-orang itu. Ceritakan pengalaman mengerikan pas di France. Itu aku sendirian. Aku nggak punya kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa. Dan aku sendirian. Terus mari gitu, di situ itu di Perancis tuh medeni guys, karena di Paris yo, karena orang-orang itu imigran itu banyak kan. Terus mereka itu gak bayar uang tiket bis. Pivoin Jihan, terima kasih banyak, aku sampai hafal namamu. Dan mereka itu gak bayar tiket bis. Misalnya kita naik metro ya kan harus ngetap sih. Mereka itu langsung lompat ke tempatnya itu, jadi pembatas itu mereka itu lompat gitu loh. Jadi aku wedi. Cerita tentang AMSI di Taiwan, nanti aku teks ya. Jadi ceritanya itu gini guys, ya tak cerita, ini cerita sangat menyentuh. Jadi kalau di AMSA Indonesia, kita kan ada AMSA ya, organisasi AMSA, mahasiswa kedokteran. Itu ada AMSA setiap universitas gitu guys. Terus beberapa AMSA universitas yang ada di satu wilayah itu membentuk AMSA distrik. Dan AMSA distrik itu membentuk satu AMSA Indonesia. Jadi AMSA Indonesia itu terdiri dari beberapa distrik. Ada yang daerah Jawa Timur, ada yang beberapa daerah apa. Pokoknya satu AMSA Indonesia ada 6 distrik. Terus AMSA UNER itu ada di distrik 5, bareng sama AMSA UB, AMSA UMM, dan lain-lain, AMSA UNRAM, dan lain-lain. Terus AMSA Indonesia itu setiap tahun ngadain lomba. Jadi AMSA internasional itu ngadain lomba. Jadi AMSA Indonesia itu ada di bawah naungan AMSA internasional. Terus AMSA Indonesia itu AMSA Internasional itu setiap tahun ngadain lomba. PCC, IAMSI, East Asian Medical Student Conference, atau AMSI, Asian Medical Student Conference. Dan lombanya itu di luar negeri, kadang-kadang di Taiwan, di Korea gitu. Terus kita harus, kalau mau jadi, kita harus jadi finalis kan, kalau mau tampil di negara itu. Tapi di Indonesia itu banyak yang mau, akhirnya kalau di Indonesia harus jadi juara di PCC dulu. Pre-conference competition yang diadakan AMSA Indonesia, harus jadi juara 1 atau juara 2 di setiap kategori. Terus waktu maba aku pengen pol daftar yang di Korea, di AMSI 2022 itu udah di Korea guys. Terus aku pengen pol daftar
Terus habis itu ternyata kalah, padahal aku ngerasa aku bagus. Itu scientific poster. Habis itu aku ikut di tahun 2023 itu ada yang IAMSI yang ke Nepal. Aku ikut lagi scientific poster, kalah lagi. Cuman menang distrik. Kan kalau distrik nggak ya, harus menang AMSA Indonesia juara 1 atau juara 2. Akhirnya ada lagi di Taiwan. Terus aku ikut 2, scientific paper sama scientific poster. Dan scientific papernya bisa menang juara 1. Jadi kalau kalian mau menyerah, jangan. Terus berusaha sampai kalian dapat gitu loh. Karena aku juga nyoba kalah terus, tapi ya nggak apa-apa, akhirnya menang kan. Kak Max kasih tips buat yang baru masuk SMA. Bagi waktu lah, belajar membagi waktu. Angel anatomi atau biokimia, menurutku lebih susah biokimia karena nggak bisa dia buat cerita. Itu sangat susah buat cerita ya. Bagaimana strategimu menang debat? Percaya nggak percaya, lawan debatku waktu aku SMP aku lomba debat, lawanku nangis gara-gara lomba debat sama aku. Terus ada juga waktu aku kelas 9. Terus juga ada lawanku, pokoknya aku pernah buat lawanku nangis itu 2 kali waktu debat. Well, lomba paling berkesan yang pernah kamu ikutin apa? Yaitu AMSI Taiwan. Karena itu bener-bener akhirnya setelah aku gagal ribuan kali, akhirnya aku bisa menang gitu loh. Di biasa jalan apa naik kendaraan. Kalau di Finland itu base-nya itu akhirnya bayarnya itu harian guys. Jadi aku langganan berapa minggu gitu. Kalau di Paris aku jalan kaki, kebanyakan jalan kaki. Dari Louvre, dari Museum Louvre ke hotel itu 1 jam jalan kaki tak jabani supaya aku bisa hemat tiket bis, karena tiket bis itu mahal. Sekali jalan ya nggak salah 2,7 apa 2,9 euro. 50.000 kan, jadi jadi mending aku jalan kaki. Well, caramu manajemen waktu gimana? Gini ya, tak cerita ya. Kalau aku bagi waktu, aku nggak suka bagi waktu tuh kayak orang-orang yang kayak gini. Misalnya, hari ini aku mau belajar dari jam 8 sampai jam 10 mau belajar matematika. Dari jam 10 sampai 12 aku belajar biologi. Dari jam 12 sampai jam 5 sore aku mau belajar fisika. Aku nggak suka kayak gitu. Aku lebih suka hari ini aku mau belajar apa. Intinya gitu aja. Hari ini aku mau belajar matematika sama biologi gitu. Jangan dibuat jam, karena kalian jadi terpaku. Waduh, wes kurang 10 menit mana ya? Aku belum belajar biologi sampai bab ini. Nanti otak kalian tuh makin terdistract gitu loh guys. Jadi mending kalian tuh belajar sesuai dengan mood kalian. Well, cara nggak takut untuk public speaking. Ya wes jadi pede. Mau orang lain denger nopo nggak karep-karpe. Well, apa yang harus dijadikan patokan hidup? Patokan hidup kita adalah hidup kita yang kemarin, hidup kita yang bulan lalu gitu loh. Apakah kita lebih baik dari diri kita bulan lalu? Nunggu dijemput orang Finlandia sejam di outdoor. Jadi guys, pertama kali aku sampai di Finlandia itu lagi turun salju guys. Dan aku iki wis biasanya di Indonesia, di Surabaya, panas pol. Habis itu aku nunggu di outdoor karena kata orang Finlandia gini, kamu tak jemput di stasiun. Aku aduh selamat rek. Terus aku nunggu di luar stasiun selama 1 jam di suhu minus 20 derajat. Dekku gak datang. Terus habis itu akhirnya dia datang setelah 1 jam, aku hampir mati kok ya. Dan kamu tahu apa, dia jemputnya pakai kaki. Jadi dekku gak bawa mobil, gak bawa apa, tapi dia moro-moro nawari buat jemput aku. Terus kok gak bawa mobil, itu tujuanmu jemput aku, itu lapo. Podo aku harus jalan sikil, aku sampai harus nunggu 1 jam untuk gak mati. Yang kedua, laundry Finlandia kayak rumah hantu. Jadi tempat tinggalku itu kayak apartemen yang dibagi jadi beberapa. Satu lantai itu ada 2 kamar. Kamarku itu seberangi kamar pemilikku. Jadi pemilik rumah ini punya 2 kamar gitu loh. Satu ini disewakno ke aku. Dan kita kalau laundry itu di lantai basement guys. Dan itu mengerikan pol. Dan itu kita harus bayar sekitar 50.000. Jadi aku cuma nge-laundry, pakai laundry itu 2 kali. Karena mahal. Dan yang kedua karena medeni. Waktu aku juara AMSI Taiwan, keluargaku nangis. Itu pencapaian terbesar. Sering insomnia nggak? Gimana cara mengatasi insomnia? Aku nggak pernah insomnia, bahkan aku bisa tidur sambil berdiri, tidur sambil jalan aku juga bisa. Tidur sambil jalan. Waktu itu pernah di TP itu buka sampai jam 12 malam, terus aku digandeng sambil tidur. Jadi aku bisa jalan sambil digandeng gitu. Itu sambil tidur gitu loh. Skill bertahan hidupmu. Well, aku yaitu bawa mie instan ke Finlandia. Jadi aku makan mie instan tuh selama sebulan. Tapi bumbunya itu tak kurangi. Jadi aku kadang tak kasih bumbu separuh, terus tak kasih bumbu sing tak beli di supermarket supaya aku tidak terlalu banyak makan micin. Max, gimana caranya supaya kalau ngomong tuh lancar blas gitu tanpa ragu, gagu-gagu kayak AE. Aku sendiri juga lumayan banyak AE-nya, tapi kalau misalnya kita berjuang ya, kita lama-lama ndak akan AE. Pernah mimisan karena lembur belajar gak? Well, kayak di drakor. Sudahlah, belajar itu secukupnya, ndak usah terlalu gas sampai mimisan kabeh kok raimu sing loro mateng tambahan. Kalau ikut olim waktu SMA tidak ada kata terlambat kalau kalian berusaha.
IPK aku menurun, entahlah karena apa, perasaan nilai UAS mau tes gak remet tips naikin IPK. Kadang IPK aku juga turun, terus aku ya wis lah, jadikan pelajaran buat gen depan aja ya.